Rawai adalah metode penangkapan dengan memasang untayan tali panjang yang disebut jalur utama, dengan ikan kait berumpan melekat pada interval tertentu. Biasanya teknik ini digunakan untuk menangkap belut, ikan puffer, bream laut, rockfish, dan flatfish. Tidak hanya mampu menangkap ikan secara hidup-hidup dalam waktu bersamaan, ikan tertangkap tanpa luka sehingga bisa terjual dengan harga yang tinggi. Untuk belajar metode rawai, tempat yang kita datangi adalah Pelabuhan Chokpo yang berada di Tongyong, Provinsi Gyeongsangnam-do. Di tempat ini, hasil tangkapan terbanyak adalah jenis belut laut. Terlihat kapal-kapal yang sibuk mempersiapkan diri berlayar. Para pelaut dengan senang menyambut kedatangan truk yang mengangkut keranjang. Karena senar dan kait dalam keranjang ini adalah alat utama yang digunakan untuk menangkap belut laut. Perlengkapan yang digunakan dalam metode rawai adalah untayan panjang jalur utama yang setiap interval tertentu tersambung oleh tali penyambung yang ujungnya terpasang kait dalam posisi menggantung. Di ujung kaitan, dipasang umpan untuk menarik ikan. Hari ini, jumlah keranjang yang masuk mencapai 1.200 buah. Wah, pas kebetulan umpan datang. Potongan cumi-cumi yang disukai belut laut. Keesokan pagi, kapal rawai yang kita naiki meninggalkan pelabuhan dengan penuh semangat. Sebelum memulai penangkapan yang sesungguhnya, mari kita pelajari alat yang digunakan dalam metode rawai. Mesin pencari kawanan ikan, pelacak distribusi vertikal kawanan ikan. Joran yang digunakan untuk menggulung tali. Keranjang untuk menyimpan alat-alat penangkap. Selama dalam perjalanan, para pelaut memasang umpan satu per satu. Setelah 8 jam perjalanan, sampai pula kami di laut sekitar Pulau Dema, Jepang. Akhirnya, mesin pencari kawanan ikan melacak keberadaan ikan. Ketika kepala kapal memerintahkan penangkapan, letakkan keranjang di atas buritan. Lempar pelampung, tali pelampung, kemudian jangkar sesuai urutan. Jalur utama terurai sesuai dengan kecepatan berlayar kapal. Pancingan yang tertata di dalam keranjang terurai ke dalam laut. Perlahan-lahan, sampai matahari tenggelam di balik cakrawala dan keranjang penuh dengan ikanan akan terus dilepas ke laut. Rawai pada jalur utama dengan jarak tertentu dipasang tali penghubung yang di ujungnya terpasang kait dengan kondisi menggantung. Ikan akan tersangkut jaring pancingan jika umpan dikaitkan pada kait yang panjang sampai dasar laut. Sekarang mari kita coba angkat. Pertama-tama, tarik pelampung dan gulung tali pelampung pada joran. Ketika jangkar naik, pisahkan dari tali lalu mulai menarik tali jalur utama. Sesuaikan laju kapal dengan posisi tali jalur utama pelan-pelan. Belut laut yang segar naik ke kapal terus-menerus. Saat menekan jaring, kerjasama antar dua penarik jaring sangat penting. Satu orang menarik jaring yang membawa belut laut, satu orang lainnya melepaskan belut laut dari kaitan dan memasukkan ke dalam tempat penyimpanan. Belut laut tenaganya besar dan kemampuan bertahan hidupnya sangat tinggi walaupun tertangkap tidak cepat mati. Terlebih lagi karena Tongyong terkenal dengan belut lautnya, 90% dari hasil tangkapan diekspor ke Jepang. Seberapa banyak belut laut yang tertangkap hari ini? Seorang pelaut turun ke tempat penyimpanan ikan dengan tangga. Tempat penyimpanan ikan dengan sirkulasi alami berisi air laut. Di dalamnya kawanan belut berenang dengan giat.
Belut laut akan kehilangan berat badan jika penyimpanan ikan tidak bersih atau ketika disimpan terlalu lama. Karena harga ekspor belut laut ditentukan dengan membandingkan berat ikan ketika ditangkap dan ketika diekspor, berat belut waktu penangkapan harus dicatat secara teliti. Hari ini kami menangkap sekitar 870 kg belut laut. Cukup untuk hari ini. Perut mulai terasa lapar. Menu hari ini adalah sup belut ikan yang baru saja ditangkap. Adakah yang lebih membahagiakan dari makan di atas kapal setelah selesai penangkapan? Cita rasa sup belut laut berhasil mengundang decak kagum para pelaut asing yang mempunyai selera makan berbeda-beda. Kami kembali ke pelabuhan dengan kapal penuh belut laut. Kendaraan pengangkut hasil tangkapan terlihat sedang menunggu kapal. Belut laut yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan ikan langsung dipindahkan ke tangki truk. Karena proses penangkapan sangat melelahkan, semoga belut laut terjual dengan harga tinggi di Jepang. Sejak berlayar hingga kembali ke pelabuhan menempuh waktu seharian. Rawai, teknik penangkapan dengan untaian tali dan kait yang panjang. Mari sekali lagi kita ulang prosesnya sesuai urutan dari awal. Inilah metode Rawai.